Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kemurahan dan kasih sayangnya kita masih diberikannya banyak kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit pidato dari saya di sini. Niat saya bukan untuk menceramahi atau menggurui teman-teman semua, hanya sekedar mengingatkan, dan semoga apa yang nanti saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita, terutama untuk pengingat bagi diri saya sendiri. Kali ini tema yang saya ambil adalah ujian atau cobaan dari Allah itu adalah bukti kasih sayangnya. Kan kita sering nih mikir gitu kan, kenapa sih kok kita dikasih ujian dari Allah kayak gitu. Kita sering jadinya seuzon gitu sama Allah kan. Kita mikir Allah itu kok kayaknya ngasih ujian itu nggak ada henti-hentinya gitu kan. Itu bukan berarti Allah itu benci sama kita. Kita mikir apa Allah benci gitu sama kita, apa Allah nggak sayang atau nggak anggap kita sebagai umatnya gitu kan. Itu sebagai bukti bahwa kita tuh telah suzon kepada Allah. Padahal itu ya, ujian itulah ya sebagai pertanda bahwa Allah sayang kepada kita sebagai umatnya. Kenapa kayak gitu? Kan ada cerita nih, cerita seorang pekerja bangunan. Dia ada dua orang pekerja, satu dia ada di lantai 3 misalnya, lagi bangun nih. Yang satu temannya ada di bawah tempat bangunan tersebut. Yang di atas si A itu dapat, yang di atas itu si A dan yang di bawah itu si B. Yang si A itu ingin memanggil si B, ingin misalnya minta tolong ambilkan sesuatu gitu untuk ke atas. Tapi pas si A ini ngelemparin si A itu kalau manggil nggak kedengaran, misalnya B gitu nggak kedengaran karena dia dari atas gitu kan. Jadi dia ada inisiatif sedikit gitu kan. Kayak mana sih manggil kawannya tuh gitu. Jadi dia berinisiatif lemparin uang dari atas gitu kan. Misalnya uang pertama itu dia lemparin 20.000, dijatuhin ke bawah. Si temannya tuh beranggapan kan nggak mungkin tuh kan duit itu jatuh dari atas langit gitu. Ya diambil aja tanpa menghiraukan kalau duit itu jatuh dari atas. Diambil, oh mungkin ini uang kececer kayak gitu. Kemudian dilemparin lagi sama si A dilemparin lagi sama si A ke bawah, diambil lagi sama si B tanpa menghiraukan apa yang ada di atas kayak gitu. Masih dia berpikir nggak mungkin uang jatuh dari langit. Terus ketiga kalinya uang 100.000 kayak gitu dilemparin lagi, tetap juga nggak ngelihat. Terakhir uangnya juga udah habis, dia inisiatif lagi nih. Kalau pakai uang dia tetap nggak nengok kayak gitu. Jadi pas ada batu kecil dilemparin ke bawah, pasti nengok nggak orangnya? Nengok kan? Kayak kita aja lah, dilempar batu pasti kita nengok. Dan terus kita ngerasa marah kayak gitu kan. Pasti kita mikir apa sih dilempar kayak gitu, kayak nggak bisa manggil aja dengan baik kayak gitu. Padahal si A itu udah ngelempar baik-baik ya kan, dari atas dikasih duit kayak gitu. Siapa yang nggak mau dikasih duit? Tapi berpikir duit itu nggak mungkin jatuh dari langit kayak gitu. Sama kayak Allah, dikasih nikmat sama Allah sekali, lalai kita, dikasih nikmat lagi, lalai lagi. Terakhirnya dikasih cobaan sama Allah. Biar apa? Biar kita kembali kepada Allah. Seperti Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan di luar
batasnya kayak gitu. Maksudnya itu Allah aja yakin sama kita bahwa kita itu mampu untuk menghadapi ujian yang diberikan Dia. Sama kayak ujian di sekolah. Kalau yang mau naik kelas nih, ujian dulu kan, biar naik kelas. Sama kayak Allah. Agar untuk menaikkan tingkat ketakwaan kita, Allah kasih ujian itu. Namun, sebagai orang Islam yang baik, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, maka hendaklah kita mengambil hikmahnya gitu, bukan malah berhusnuzon kepada Allah. Kayak mana sih caranya? Kayak gitu kan. Kan udah dikasih cobaan. Orang gampang bilang sabar kayak gitu. Ingat aja, Allah telah berfirman juga dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 6, Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dari ayat itu telah dijelaskan bahwa Allah setelah kesusahan yang Allah berikan pasti ada tuh nikmatnya yang diberikan Dia. Kayak misalnya yang ujian tadi kan, yang saya sebutkan, habis ujian, kalau kita bagus melaksanakan ujian itu, kita melaksanakan ujian itu dengan sebaik mungkin. Pas bagi rapat dapat ranking nggak? Kayak gitu teman-teman. Dapat kan, dapat hadiah. Kayak gitu juga dari Allah. Semakin baik kita menghadapi ujiannya itu, semakin baik juga hadiah dari Allah. Habis kan juga kayak dari alam kita bisa lihat, habis hujan, habis petir, pasti setelah reda akan muncul pelangi kayak gitu. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula anginnya kayak gitu. Semakin tinggi keimanan kita, maka akan semakin kencang. Banyak pula ujian dari Allah agar meningkatkan ketakwaan kita kayak gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Intinya, setiap diberi ujian kepada Allah, jangan langsung suuzon gitu kepada Allah gitu. Allah benci kayak gini sama aku. Enggak, itu sebagai tanda bahwa Allah masih mengingat kita, masih sayang kepada kita kayak gitu. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya kali ini, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.